Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Awalia dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rumput laut atau Echioma spinosum. Langsung saja, apa itu Echioma spinosum? Pengertian Echioma spinosum atau rumput laut merupakan bagian terbesar dari tumbuhan laut. Rumput laut dalam bahasa ilmiah dikenal dengan istilah alga. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, rumput laut terdiri atas 3 kelas, yaitu yang pertama, Chlorophyceae atau gangga hijau, Pyphyceae gangga coklat, dan Rhodophyceae gangga merah. Struktur morfologi. Bentuk dari tanaman ini tidak mempunyai perbedaan susunan kerangka antara akar, batang, dan daun. Keseluruhan tanaman ini merupakan batang yang dikenal sebagai talus. Talus ada yang berbentuk bulat, silindris, atau gepeng bercabang-cabang. Rumpun terbentuk oleh berbagai sistem. Percabangan ada yang tampak sederhana berupa filamen, dan ada pula yang berupa percabangan kompleks. Jumlah setiap percabangan ada yang runcing dan ada yang tumpul. Permukaan kulit luar agak kasar karena mempunyai gerigi dan bintik-bintik kasar. Echioma spinosum memiliki permukaan licin berwarna coklat tua, hijau coklat, hijau kuning, atau merah ungu. Tingginya dapat mencapai 30 cm. Echioma spinosum tumbuh melekat ke substrat dengan alat perekat berupa cakram. Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh membentuk rumpun yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari. Cabang-cabang tersebut ada yang memanjang atau melengkung seperti tanduk. Ciri-ciri Echioma spinosum. Ciri fisik yang dimiliki spesies ini diantaranya talus yang kasar, agak pipih dan bercabang teratur, yaitu tulang 2 atau 3. Ujung-ujung percabangan ada yang runcing dan tumpul dengan permukaan bergerigi, agak kasar dan berbintil-bintil. Tumbuh melekat ke substrat dengan alat perekat berupa cakram. Cabang-cabang pertama dan kedua tumbuh membentuk rumpun yang rimbun dengan ciri khusus mengarah ke arah datangnya sinar matahari. Cabang-cabang tersebut ada yang memanjang atau melengkung seperti tanduk. Adapun struktur anatomi rumput laut. Struktur anatomi tali untuk tiap jenis rumput laut berbeda-beda. Misalnya pada famili yang sama antara Echioma spinosum dengan Echioma chothoni, potongan talus yang melintang mempunyai susunan sel yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini membantu dalam pengenalan berbagai jenis rumput laut, baik dalam mengidentifikasi jenis ataupun famili. Pigmen yang terdapat dalam talus rumput laut dapat digunakan dalam membedakan berbagai kelas. Pigmen ini dapat menentukan warna talus sesuai dengan pigmen yang ada pada kelas Chlorophyceae, Rhodophyceae, dan Cyanophyceae. Perbedaan warna tali menimbulkan adanya ciri alga yang berbeda seperti alga hijau, alga coklat, alga merah, dan alga biru. Kandungan kimia pada Echioma spinosum. Kandungan kimia dari rumput laut atau Echioma spinosum adalah iotan karaginan 65%, protein, karbohidrat, lemak, serat kasar, air, dan abu. Iotan karaginan merupakan polisakarida tersulfatkan di mana kandungan ester sulfatnya adalah 28-35%. Komposisi kimia yang dimiliki rumput laut. Habitat dari rumput laut. Echioma spinosum tumbuh pada tempat-tempat yang sesuai dengan persyaratan tumbuhnya, antara lain tumbuh pada perairan yang jernih, dasar perairannya berpasir atau berlumpur, dan hidupnya menempel pada karang yang mati. Persyaratan hidup lainnya yaitu ada arus atau terkena gerakan air. Kadar garamnya antara 28-36%. Dari beberapa persyaratan yang terpenting adalah Echioma spinosum memerlukan sinar matahari untuk dapat melakukan fotosintesis. Adapun manfaat dari rumput laut. Rumput laut telah lama digunakan sebagai makanan maupun obat-obatan di negeri Jepang, Cina, Eropa maupun Amerika. Di antaranya sebagai nori, kombu, puding, atau dalam bentuk hidangan lainnya seperti sop, saus, dan dalam bentuk mentah sebagai sayuran. Adapun pemanfaatan rumput laut sebagai makanan karena mempunyai gizi yang cukup tinggi yang sebagian besar terletak pada karbohidrat di samping lemak dan protein yang terdapat di dalamnya. Di samping digunakan sebagai makanan, rumput laut juga dapat digunakan sebagai penghasil alginat, agar-agar, caragena, fulseran pupuk makanan ternak, dan yodium. Beberapa hasil olahan rumput laut yang bernilai ekonomis yaitu bisa dibaca sendiri. Perkembangbiakan dan budidaya rumput laut. Perkembangbiakan rumput laut pada dasarnya ada dua macam, yaitu secara kawin dan tidak kawin. Pada perkembangbiakan secara kawin, gametofit jantan melalui pori spermatagia akan menghasilkan sel jantan yang disebut
Spermatia, perkembangbiakan dengan cara tidak kawin terdiri dari penyebaran tetraspora vegetatif dan konjugatif. Sporofit dewasa menghasilkan spora yang disebut tetraspora yang sesudah proses germinasi tumbuh menjadi tanaman beralat kelamin, yaitu gametofit jantan dan gametofit betina. Adapun klasifikasi dan gambar rumput laut Echioma spinosum bisa dilihat dari sini gambar dan klasifikasi. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari baca saya tadi yaitu rumput laut merupakan bagian terbesar dari tumbuhan laut. Rumput laut terdiri atas 3 kelas, yaitu yang pertama Chlorophyceae atau gangga hijau, Pyphyceae gangga coklat, dan Rhodophyceae gangga merah. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.